Hari ini tanggal 16 Januari kita akan membahas beberapa saham pilihan. Untuk yang pertama kita akan cek dulu indeks IHSG yang hari ini ditutup naik 0,26%. Kalau secara teknikal masih bergerak sideways di atas supportnya ya, di atas 7.200. Tadi juga sempat turun teman, ditarik naik lagi. Kalau secara teknikal masih sama sih untuk area support resistennya dengan kemarin-kemarin. Untuk supportnya masih di 7.200 dan resistennya di 7.380-an. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini tanggal 16 Januari, ini kita bisa lihat bareng-bareng. Secara keseluruhan untuk asingnya net buy ya, sebenarnya untuk hari ini asingnya masuk di saham-saham big cap, di saham Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BCA, Telkom asingnya net buy. Di BBRI cukup banyak, net buy 232M, kemudian di Bank Mandiri untuk asingnya net buy 144,5M, di Bank BCA net buy 109,3, di Telkom net buy 96,7M. Kalau kita perhatikan sih sebenarnya untuk hari ini untuk IHSG sebenarnya nggak terlalu ramai ya, tapi karena asingnya masuk cukup banyak, ya mudah-mudahan aja untuk besok masih bisa hijau di awal market. Mungkin seperti itu untuk indeks IHSG ya. Kalau kita cek untuk indeks globalnya hari ini untuk indeks Asia sebagian merah, malah untuk Hang Seng ini turun 2% lebih. Kemudian untuk indeks Eropa ini masih running trade merah semua ya. Untuk besok mungkin nanti lihat aja untuk indeks US gimana. Semoga aja nggak jelek-jelek banget sehingga IHSG bisa hijau ya. Kalau menurut saya sih kalaupun turun, melihat transaksi hari ini aslinya masuk cukup banyak, mudah-mudahan masih bisa bertahan aja di atas 7.200, tapi lebih dominan ke naik sih, semoga aja seperti itu. Oke, itu untuk indeks IHSG ya. Untuk saham yang pertama kita akan cek saham BBRI hari ini tanggal 16 Januari, aslinya masuk cukup banyak. Walaupun harga sahamnya nggak kemana-mana ya, naik turun di area sini-sini aja, tapi untuk aslinya net buy sebanyak 232M. Kalau kita cek lebih detail lagi untuk hari ini di saham BBRI tanggal 16 Januari, itu yang akumulasi ZB versi asing net buy 249,1M. Selain ZB ada RX, YUCC versi asing yang juga masuk. Jadi untuk hari ini asingnya ada yang akumulasi dan ZP lagi. Kalau nggak salah kemarin juga ZP sih. Ya kan, jadi untuk 2 hari terakhir ini untuk ZP udah net buy 577,2M di saham Bank BRI. Semoga aja untuk ZP versi asing mau jaga harga untuk saham Bank BRI. Untuk lokalnya jualan diakumulasi oleh asing. Untuk besok kalau menurut saya sih mungkin kalau nggak sideways mudah-mudahan bisa naik ya. Kalau mau entry untuk level harga saat ini ya bagusnya dekat-dekat support, karena untuk supportnya ada di 5750, mungkin di 5775. Kalau mau entry ya bisa dipertimbangkan ya. Kalau tujuannya untuk invest sebenarnya masih cukup aman. Nanti kalaupun koreksi dalam pun di hold aja ya untuk saham Bank BRI ini. Sayang kalau untuk cut loss, mungkin seperti itu sih untuk saham Bank BRI. Oke, itu untuk saham Bank BRI ya. Untuk target price-nya cukup tinggi ya, tahun ini ada di 6.300-an, 6.325. Itu resisten selanjutnya untuk saham Bank BRI kalau masih uptrend, kemungkinan sih kecapai ya, tinggal nunggu waktunya aja apakah dalam waktu dekat ini atau beberapa bulan ke depan ya. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri. Aslinya hari ini masuk ya, dan tadi juga mencoba breakout tapi masih belum berhasil. Ditarik turun lagi dan close di bawah 6.575. Ini itu area support, resistennya ya, sorry. Kalau kita cek untuk transaksinya Bank Mandiri. Untuk asingnya sih hari ini masuk lumayan, ini 144,5M ya. Jadi untuk asingnya net buy di saham BMRI hari ini tanggal 15 Januari. Secara keseluruhan sih ada yang distribusi ya. KZ net sell cukup banyak 257,8. Kemudian RX, CCDX. Jadi sebagian investor asing udah ada yang taking profit, mungkin mengingat juga ini udah nyentuh area resisten ya. Tadi mungkin taking profit di area resistennya ini. Dan harga sahamnya gagal breakout. Untuk aslinya sendiri lebih banyak yang masuk ya. Yang masuk itu ada AK, YU, BK. Kalau kita cek dari kemarin ini dari tanggal 15 ya. Untuk hari ini aja untuk YU net buy 157 dan yang distribusi KZ.
YU, CCAK, ZP versi asing yang masuk. Untuk lokalnya lebih banyak jualan, asingnya netbuy, harga sahamnya sideways ya di area resistennya ini. Kalau menurut saya sih mungkin untuk beberapa hari ke depan ya cenderung akan sideways dulu ya. Ini di area resistennya di dekat-dekat antara ya dekat-dekat kurang lebih 6.550-an. Mungkin seperti itu untuk saham Bank Mandiri. Kalau tujuannya untuk invest ya sebenarnya lebih bagusnya itu nunggu ketika koreksi lebih dalam lagi ya. Ini hitungannya juga udah dipucuk dan biasanya sih nunggu laporan kuartal 4-nya gimana. Kalau misal laporan kuartal 4 keluar dan terjadi koreksi, nah itu kesempatan buat yang mau entry di saham Bank Mandiri ya. Tapi apakah naiknya itu dalam waktu dekat atau nunggu sampai akhir tahun? Ya kita lihat aja untuk perkembangannya ya. Mungkin seperti itu. Yang pasti sih secara tren besarnya masih bullish. Jadi kalau mau entry pun kalau tujuannya untuk invest, ya disclaimer sih nanti ketika floating loss, ketika koreksi ya jangan di-cut loss, sayang ya selama nggak ada sentimen negatif atau ekonomi global masih baik-baik saja ya, kemungkinan sih masih bisa nyetak rekor lagi, tinggal nunggu waktu aja. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya kita akan cek saham GoTo yang hari ini malah koreksi turun ya, turun merah 2 poin ke level 90, nggak sempat nyentuh resistannya, malah hari ini langsung di merah ini. Kalau kita cek untuk transaksinya GoTo apakah masih sepi hari ini tanggal 16, nggak rame-rame banget sih, dan asingnya keluar 44,9 M ya. Jadi hitungannya ini cukup banyak asing keluar segini dibandingkan dengan nilai transaksinya 152. Nggak terlalu rame dan asingnya keluar, harga sahamnya turun 2%. GoTo ya, hari ini tanggal 16 Januari secara keseluruhan sih nggak ada yang akumulasi banyak dan distribusinya juga nggak ada yang distribusi besar-besaran ya. Yang jadi market utamanya AMG cenderung scalping, masih netbuy 1,2 M, nilai transaksinya 62,1 M. AVGB-nya di 91, berarti posisinya floating loss ya untuk hari ini aja. Dan untuk besok sih mungkin kalau udah ambil di area bawah ini kan udah floating profit. Sebenarnya disclaimer sih mungkin buat teman-teman yang mau taking profit atau kalau tetap masih mau hold, semoga aja untuk saham GoTo bisa nguji resistennya yang di 9697. Kalau bisa nyentuh area resistennya ini sih sekiranya gagal breakout, berat buat breakout, yang penting diamankan sih. Mungkin seperti itu. Untuk besok kalau lihat transaksi hari ini mungkin akan sideways dulu ya. Mungkin sih seperti itu. Oke, itu untuk saham GoTo. Kalau untuk trading kurang bagus untuk momen saat ini karena masih cenderung sepi, tapi untuk swing juga agak telat ya karena udah di tengah-tengah. Kalau mau swing itu entry-nya pas dekat-dekat supportnya mungkin di 84-83, mungkin seperti itu untuk saham GoTo ya. Kembali lagi disclaimer. Untuk selanjutnya kita akan cek saham BRPT. BRPT hari ini naik ya, BRPT brand hari ini naik, cuman naiknya nggak tinggi-tinggi banget, apa ya lumayan sih 4,93%, tapi kalau dibandingkan beberapa hari terakhir ya ini sih kurang kuat ya untuk kenaikan 4,93% hari ini, apalagi ini secara teknikal juga masih belum berhasil breakout ya, tadi ya mentok di sini sih. Dan untuk resistennya masih di 1080, hari ini masih belum bisa breakout di atas itu. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk saham BRPT tanggal 16 Januari untuk asingnya masuk 16,2 M, jadi asingnya netbuy BRPT. Kalau kita cek lebih detail hari ini tanggal 16 secara keseluruhan hitungannya sih nggak ada yang akumulasi banyak banget ya. Ini malahan yang jualan udah YU net sell 9,1 M. Untuk asingnya sendiri netbuy, asingnya 100% transaksinya buy sih, nggak ada yang jualan, asingnya nampung. Untuk lokalnya distribusi asingnya nampung. Karena secara tren ini udah kayaknya ada tanda-tanda mulai bearish ya. Ini juga udah di area support ya, bisa dikatakan udah mendekati area support kuatnya sih. Untuk support kuatnya ada di 940-an sih, 940 950. Mungkin kalau misal besok langsung dibuka merah, jangan buru-buru entry, bisa tunggu di area supportnya ini.
Tapi kalau bisa breakout disertai volume yang cukup gede ya di atas 1080, ya disclaimer buat teman-teman yang mau trading ya, mungkin seperti itu. Kalau melihat transaksi hari ini sebenarnya rawan cuma technical rebound aja sih, apalagi kalau misal besok gagal breakout malah turun lagi ya. Jadi mungkin pantau aja ini di area 1080 apakah bisa breakout di atas itu atau enggak untuk besok. Kalau gagal breakout ya mending wait and see aja dulu, bisa tunggu di area support kuatnya 940-an ya, mungkin seperti itu untuk saham BRPT. Untuk selanjutnya kita akan cek saham brand hari ini juga naik ya, naik 10% lebih, cukup tinggi ya. Hari ini berhasil breakout lagi di atas 4.575 dan close di 4.800 close-nya 4.880 ya. Secara teknikal support resistennya, untuk supportnya ada di level 4550 itu supportnya, dan resistennya ada di 5.400. Kalau kita cek untuk transaksinya, brand hari ini tanggal 16 aslinya keluar 23,3 M. Brand hari ini tanggal 16 Januari secara keseluruhan sebenarnya kurang bagus ya. Ini ada AK yang distribusi dan mungkin naiknya itu gara-gara MG. Soalnya market utamanya hari ini YPMG ya, dan kedua-duanya masih net buy. Untuk MG-nya masih net buy 11M dan YP-nya net buy 2,3M, masih net buy. Posisi AVGB-nya untuk MG ada di 4.746 dan YP di 4.746. Floating profit ya, jadi semoga aja di awal market diangkat dulu sehingga harga sahamnya bisa naik. Mungkin buat teman-teman yang udah floating profit, misal besok di awal market langsung hijau ya, itu target price-nya di deket-deket 5.400 ya. Sekiranya di sini gagal breakout, nggak ada salahnya buat diamankan ya, takutnya koreksi turun lagi. Apalagi hari ini hitungnya asingnya keluar ya, cukup banyak, yaitu asing yang keluar hari ini ada AK, DP, CC, BK, dan yang masuk ZP, ZU, cuman nggak sebanyak asing keluar ya, jadi didistribusi oleh asing, ditampung lokal, dan yang jadi market maker juga MG, YP masih floating profit, masih punya posisi. Untuk skenario-nya mungkin di awal market bisa jadi hijau dulu ya, tapi habis itu tergantung mekanisme pasarnya gimana ya. Buat patokan ini aja sih, kalau buat breakout di atas 5.400 mending diamankan, tapi kembali lagi disclaimer sih. Oke, itu untuk saham brand ya. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Adaro. Adaro hari ini turun tipis ya, dan ini close-nya pas di area supportnya 2.500. Tadi sempat turun cukup dalam, sempat ke 2.480 ya, cuman ditarik naik lagi dan pas di area supportnya. Untuk besok kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk saham Adaro tanggal 16 Januari asingnya masih masuk ya, jadi asingnya itu cenderung masuk. Kalau kita cek dari awal bulan aja udah net buy 281-an M ya, jadi semoga untuk saham Adaro harganya bisa dijaga. Untuk besok sih kalau lihat transaksi hari ini yang jualan cukup banyak ya, tapi karena asingnya masih nampung masuk, masih masuk lagi, maksudnya masih nambah muatan ya, mudah-mudahan sih bisa langsung dibuka hijau ya. Mungkin lihat aja di awal market gimana. Kalau langsung hijau, disclaimer buat teman-teman yang mau trading atau swing ya, untuk target price-nya deket-deket 2.600. Tapi kalau langsung deklarasi jangan buru-buru buat entry. Mungkin seperti itu aja untuk saham Adaro ya. Kembali lagi disclaimer. Untuk selanjutnya kita akan cek saham SMDR ya, yang kemarin naik cukup tinggi. Hari ini ditutup minus tipis 0,52%. Tadi sempat koreksi ya, cuman dijaga harganya di atas supportnya 3.380. Jadi untuk besok ya masih hari ini udah nutup gap ya. Ternyata tadi itu sempat naik ke level 396 itu, untuk udah nutup gap yang di sini sih, yang bulan Juli 2023 ya. Tapi karena ini harganya dijaga di atas 380 ya, buat besok sih perhatikan aja level ini ya. Selama masih bisa bertahan di atas 380, mudah-mudahan untuk saham SMDR ini bisa naik ke 400-an, ini resistennya.
Kalau kita cek untuk transaksinya SMDR hari ini tanggal 16 Januari, asingnya net sell keluar SMDR. Walaupun asingnya keluar tapi hitungannya nggak ada yang distribusi banyak sih. BK net sell 2,1 M murni jualan ya, cuman ada yang nampung yaitu kakak yang nampung lokal, tapi untuk BK-nya jualan asing, jadi asingnya distribusi ditampung oleh broker-broker lokal. Untuk besok sih mungkin buat patokan ini aja ya. Kalau mau langsung ke HK ya disclaimer sih, ya selama masih bisa bertahan di atas 380, mudah-mudahan untuk saham SMTR bisa nguji resistennya di 406. Mungkin seperti itu untuk saham SMTR ya. Kembali lagi disclaimer. Oke, itu untuk saham SMTR. Selanjutnya kita akan cek saham Cgas. Cgas. Hari ini tanggal 16 Januari untuk saham Cgas ditutup naik cukup tinggi 9,31% ya, walau tadi sempat turun ke 460 ditarik naik lagi. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini Cgas kemarin kan ada yang akumulasi kalau nggak salah PO ya. Untuk hari ini tanggal 16 Januari Cgas PO-nya masih nambah muatan 10 M-an ya. PO versi lokal ini bisa kita lihat bareng-bareng. Kelihatan sekali ya market maker utamanya PO. Nilai transaksinya 453,9 M dan net buy cuman 10,2, jadi cenderung scalping sih. Untuk AVGB-nya untuk hari ini ada di 515, berarti posisinya floating profit karena close-nya di 540 ya. Bisa jadi di awal market kalau langsung di AK naik dulu ya, cuman resikonya kalau PO taking profit atau distribusi harganya bisa jatuh ya. Selama masih tinggi aja tingkat volatilitasnya, buat scalpingan ya disclaimer ya, tapi hati-hati aja. Oke, itu untuk saham Cgas. Selanjutnya kita akan cek saham Cuan. Harganya malah turun ini ya, setelah sekian lama di suspend. Nggak sekian lama sih, dari 19 Desember ya. Hari ini langsung turun 9,87%. Cuan ini harganya udah di atas sih. Coba kita cek ya apakah ada yang nampung hari ini ketika jatuh untuk saham Cuan. Cuan hari ini secara keseluruhan sih sebenarnya ada yang nampung ya, yaitu HP net ke 5,8 M dan yang jualan EP sama PC. Jadi hitungannya ada yang nampung sih, nggak menutup kemungkinan nanti next ada yang naikin lagi untuk saham Cuan. Bentar kita cek ya untuk saham Cuan. Yang nanti di harga overnya ada 423.000 lot ya, mungkin bisa jadi di awal market open gap bawah ya, tapi habis itu mudah-mudahan sih bisa mantul naik. Mengingat hari ini ketika ARB 10% ada yang nampung ya, walaupun nggak banyak-banyak HP BKYU. Untuk asingnya sendiri, HP versi asing ya yang nampung 10 M-an, jadi HP lokalnya jualan ya, HP lokal jualan hitungannya sih diakumulasi oleh asing ya. Ini lokalnya jualan ditampung oleh asing, mungkin seperti itu sih untuk saham Cuan. Untuk besok mudah-mudahan nggak sampai ARB sih, cuman buat teman-teman yang mau itu sebenarnya ya agak was-was juga ya, udah di atas ya, udah di pucuk, apalagi habis di suspend. Takutnya nanti kalau tiba-tiba yang floating profit ambil di bawah itu taking profit hari ini mancing-mancing, misal bandarnya ya, misal besok harus banyak retail masuk taking profit, ya itu rawan apa ya, rawan nyangkut, nanti susah lagi buat reboundnya. Jadi amannya ya buat scalpingan aja sih. Sekiranya harganya nggak sesuai prediksi mending di cut loss ya, tapi kembali lagi disclaimer. Oke, itu untuk saham Cuan ini aja dulu untuk analisa kita foto video yang ini, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.